Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Syarah Husamuddin Al-Kafi atas kitab Matan Isawuji. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan secara terperinci terkait kulli dzati. Kulli dzati ini ada tiga. Pertama jenis, yang kedua nau, yang ketiga adalah fasal. Jenis sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan terkait nau. Wa in kana dzatiyu makulan fi jawabi ma huwa bihasabi syirkati wal khususiyati ma'an fahuwan nau'u. Wa in kana dzatiyu, dan apabila ada az-dzatiyu apa yang esensial, makulan ialah dikatakan fi jawabi ma huwa di dalam menjawab pertanyaan ma huwa, apa itu atau apa dia, bihasabi syirkati dengan berdasarkan syirkah berserikat, wal khususiyati dan kekhususan ma'an secara bersamaan, fahuwa maka adapun az-zati an-nau'u ialah disebut dengan nau. Kulli zati apabila dijadikan jawaban atas pertanyaan ma huwa, yang mana isi dari pertanyaan ma huwa itu boleh banyak individu atau boleh lebih dari satu individu dan boleh juga hanya satu individu saja, maka kulli dzati itu disebut dengan nau. Jadi nau itu adalah kulli dzati yang dijadikan jawaban untuk pertanyaan ma huwa yang isinya itu lebih dari satu individu atau hanya satu individu saja. Itu nau. Kal insani seperti insan manusia, bin nisbati dengan dinisbahkan ila afrodihi kepada individu-individu al insan. Akni bermaksud aku Zaidan pada Zaid, wa Amron dan Amar, wa Bakron dan Bakar, wa ghairadhalika dan selain al-mazkur, selain yang disebutkan, yaitu Zaid, Amar dan Bakar. Contohnya seperti insan. Insan ini disebut dengan nau jika dinisbahkan kepada individu-individu yang dicakup di bawahnya, yaitu Zaid, Amar, Bakar, dan selainnya. Kenapa? Ini. Li'annahu, karena sesungguhnya apa sya'an idza su'ilah, ketika ditanyakan an Zaidin apa tentang Zaid, wa Amrin dan Amar, wa Bakrin dan Bakar, wa ghairihim dan selain Zaid, Amar, Bakar, bimahum dengan pertanyaan mahum, siapa, apa mereka, ya. Mahum itu apa mereka, karena maka ada al jawabu apa jawaban, insanan ialah insan manusia,
li'annahu karena sesungguhnya apa insan tamamu mahiyatihim ialah kesempurnaan esensi Zaid, Amar, Bakar wa ghairihim al-mustarikati yang al-mustarikah bisa ya al-mustarokah bisa al-mustarikati yang berserikat atau al-mustarokati yang dimiliki bersama fima di dalam sesuatu bainahum di antara mereka Zaid, Amar, Bakar, wa ghairihim. Wa idza suila dan ketika ditanyakan an Zaidin apa tentang Zaid fakot saja karena maka ada al jawabu apa jawaban al insana ialah manusia aidon juga li'annahu karena sesungguhnya apa insan tamamu mahiyatihi ialah kesempurnaan esensi Zaid al-mukhtasati yang khusus bihi dengan Zaid al-mukhtasati yang khusus bihi dengan Zaid insan jika dinisbahkan kepada individu yang berada di bawahnya insan ini disebut dengan nau. Kenapa disebut dengan nau? Yaitu karena insan ini bisa dijadikan jawaban untuk pertanyaan mahua, yang mana isi pertanyaan mahua ini boleh lebih dari satu individu atau hanya satu individu saja. Contohnya, contohnya isi pertanyaan mahua yang lebih dari satu individu. Ma Zaidun wa Amrun wa Bakrun. Apa itu Zaid, Amar dan Bakar? Maka jawabannya yang sempurna adalah insanun. Jadi pertanyaan ma huwa Zaidun wa Bakrun wa Amrun, jawaban dari pertanyaan ini adalah insanun. Nah, isi dari pertanyaan ini kan lebih dari satu individu, yaitu ada Zaid, ada Amar, ada Bakar. Jawabannya adalah insan. Atau isi pertanyaan dari ma huwa itu hanya satu individu saja. Misalnya, ma huwa Zaidun, apa itu Zaid? Jawabannya insan, tetap insan. Ya. Jawabannya adalah insan. Karena insan ini merupakan esensi sempurna dari Zaid. Karena itu insan ini disebut dengan nau. Kenapa? Karena insan bisa dijadikan jawaban untuk pertanyaan mahua yang isinya lebih dari satu individu atau hanya satu individu saja. Ini ya. Fata'ayyana maka jadi tertentu annahu apa sesungguhnya annau akni annau'a bermaksud aku annau'a pada nau ma ialah sesuatu yakunu yang ada apa ma makulan ialah dikatakan fi jawabi ma huwa di dalam menjawab pertanyaan ma huwa apa dia bihasabi syirkati dengan berdasarkan berserikat wal khususiyati dan kekhususan ma'an secara bersamaan. Ini sudah dijelaskan maksudnya. Wa yursamu dan didefinisikan apa annau bi annahu dengan sesungguhnya apa annau kulliyun ialah universal makulun yang dikatakan ala kasirina atas banyak individu mukhtalifina yang berbeda semuanya bil adati dengan bilangan dunal hakikoti bukan esensi fi jawabi ma huwa di dalam menjawab pertanyaan ma huwa. Jadi now ini didefinisikan bahwasanya now itu adalah kulli universal yang dipredikatkan pada banyak individu yang esensinya sama. Yang esensinya sama. Perbedaan di antara banyak individu itu bukan di dalam esensinya. Karena di dalam hakikatnya atau esensinya sama. Berbeda bil adat. Hanya berbeda di dalam adatnya. Adat ini maksudnya apa? Adat itu adalah sifat-sifat personal atau yang dikenal dengan awarid wa musyakhisat. Sifat-sifat personal saja yang berbeda. Sementara esensinya sama antara satu individu dengan individu yang lain. Misalnya insan. Insan ini disebut dengan naung.
Kenapa disebut dengan nau? Karena insan ini bisa dipredikatkan kepada banyak individu yang mana masing-masing individu ini esensinya sama. Misalnya, contohnya, Zaidun insanun, Amrun insanun, Bakrun insanu. Nah, insan ini bisa dipredikatkan kepada Zaid, bisa dipredikatkan kepada Amar, bisa dipredikatkan kepada Bakrun. Masing-masing dari Zaid, Amar, Bakar, esensinya sama, yaitu sama-sama insan, hayawanun natik. Perbedaan antara Zaid, Amar, Bakar itu hanya di dalam awarid wa musyakhisat, sifat-sifat personal saja. Sementara esensinya di antara mereka sama, yaitu hayawanun natik. Fi jawabi ma huwa, di dalam menjawab pertanyaan ma huwa. Ini maksudnya barusan sudah dijelaskan ya di sini ya. Penjelasannya sudah sama penjelasannya. Fi jawabi ma huwa bihasabi syirkati wal khususiyati ma'an. Qauluhu, adapun perkataan musannif, kulliyun yaitu lafadz kulli, zaidun ialah tambahan, kama seperti keterangan, seperti sesuatu keterangan, marro yang telah lalu apa ma. Wa qauluhu, dan adapun perkataan musannif, makulun yaitu makulun, jinsun ialah jenis. Posisi makulun itu di dalam ta'rif nau ini posisinya adalah sebagai jenis atau genus. Jinsun ialah jenis syamilun yang mencakup lil kulliyi terhadap kulli universal, wal juz'i dan juz'i, dan partikular yang dimaksud dengan juz itu juga mencakup Zaid, Amar, Bakar. Wa qauluhu, dan adapun perkataan musannif ala kasirina yaitu ala kasirin, yukhrijul juz'iyah ialah mengeluarkan apa qauluhu al juz'iyah pada partikular. Jadi juz'i itu keluar dengan qaid ala kasirin. Wa qauluhu, dan adapun perkataan musannif mukhtalifina bil adadi dunal haqiqah yaitu mukhtalifina bil adad dunal haqiqah, yukhriju ialah mengeluarkan apa qauluhu al jinsah pada jenis, al jinsah pada jenis, li'anna nau'ah karena sesungguhnya apa nau, innama huwa hanya saja huwa nau, makulun ialah dikatakan ala kasirina atas banyak individu, muttafikina yang sama mereka bil hakikotih di dalam esensi, wa mukhtalifina dan berbeda mereka bil adadi dengan adat, dengan bilangan, ai bi awarido wa tasyakhusatin, dengan sifat-sifat wa tasyakhusatin dan personalitas-personalitas, artinya sifat-sifat personal. Jinis keluar dengan koid mukhtalifi nabil adat dunal hakikoh. Kenapa? Karena kalau nau itu hanya berbeda di dalam adat, sementara di dalam esensinya sama. Sementara jenis itu makulun ala kasirina muttafiki nabil bil haqaiq wal adat. Sementara jenis itu merupakan kuli yang dipredikatkan kepada banyak individu yang esensinya itu satu sama lain berbeda. Juga adatnya berbeda atau sifat-sifat personalnya juga berbeda. Ini perbedaan antara naung dan jenis. Karena itu jenis ini keluar dengan poin mukhtalifi nabil adat dunal hakikoh. Bihila fil jinsi, dengan menyelisihi jenis. Nah, nih. Atau berbeda dengan jenis. Fa'innahu, maka sesungguhnya apa al jins, makulun ialah dikatakan ala kasirina atas banyak individu, mukhtalifina yang berbeda mereka, bil haqaiki dengan esensi-esensi, wal adadi dan bilangan, wal adadi dan bilangan. Wa innama qala, dan hanya saja qala berkata siapa musannif, mukhtalifina bil adat, yaitu mukhtalifina bil adat,
likauni afrodihi karena adanya individu-individu an-nau mukhtalifatun ialah berbeda bil awaliti dengan sifat-sifat wat tasyakhusati dan personalitas-personalitas. Artinya kenapa di dalam ta'rif nau ini musannif mengatakan mukhtalifina bil adad? Iya, karena individu dari nau itu ya esensinya sama, yang berbeda itu hanya sifat-sifat personalitasnya. Wa qauluhu dan adapun perkataan musannif fi jawabi ma huwa yaitu fi jawabi ma huwa yukhriju ialah mengeluarkan apa qauluhu as-salasatal baqiyata terhadap tiga yang tersisa. Al-mazkurata yang disebutkan. Al-mazkurata yang disebutkan yang telah disebutkan di awal. Apa tiga yang tersisa? Yaitu fasal, aradun khas dan aradun am. Kenapa fasal keluar dengan qaid fi jawabi ma huwa? Karena fasal itu digunakan untuk menjawab pertanyaan ayyu syai'in huwa fi dzatihi. Kenapa aradun khas keluar dengan qaid fi jawabi ma huwa? Karena aradun khas itu dijadikan jawaban untuk pertanyaan ayyu syai'in huwa fi aradihi. Kenapa aradun am itu juga keluar dengan qaid fi jawabi ma huwa? Karena aradun am itu tidak bisa dijadikan jawaban untuk pertanyaan apapun. Tidak bisa dijadikan jawaban untuk pertanyaan ma huwa, juga tidak bisa dijadikan jawaban dari pertanyaan ayyu syai'in huwa. Itu. Jadi kalau aradun am tidak bisa dijadikan jawaban untuk pertanyaan apapun. Ini adalah penjelasan secara terperinci dari an-nau atau spesies ya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.